terbalik. Mestinya ma fis samawati wal ardi lahu. Oleh Allah dibalik. Lahunya di depan. Lahu ma fis samawat. Belum lama kita bahas sesuatu yang dibalik mengandung faidah apa? Al-hasar, pembatas. Yang mestinya di awal diakhirkan, yang mestinya di akhir diawalkan. Maka yufidul hasar, mengandung arti pembatasan. Kalau ma fis samawati wal ard lahu, artinya apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Kalau lahu ma fis samawati wal ard, artinya apa yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Ya, dalam bahasa kita ditambah kalimat hanya. Dalam kaidah bahasa Arab tidak perlu. Ketika dibalik itu mengandung makna pembatasan hanya. Yufidu anna hadzal mulk alladhi huwa khasun billah. Kepemilikan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi khusus untuk Allah. Jadi Jibril tidak memiliki apapun, Mikail tidak memiliki apapun, Rasulullah tidak memiliki apapun dari apa yang ada di langit dan di bumi. Seluruhnya adalah milik Allah Rabbul Alamin. Annahu la ahada yastati'u an yatasarraf. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang mampu merubah dari apa yang sudah diatur oleh Allah. Allah menghendaki titik air ini sampai ke bumi sebelah sini. Ya. Jadi titik-titik air yang ada di langit kan jutaan jumlahnya. Yang ini jatuh kemana, yang ini jatuh kemana, yang ini jatuh kemana, Allah telah mengaturnya, Allah telah merencanakannya, Allah telah menghendakinya. Lalu ada satu titik air, Allah ingin titik air ini sampai di dekat pohon ini. Oleh malaikat digeserkan sedikit, 1 meter misalnya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Para malaikat yang membawa titik-titik hujan itu hanya melaksanakan perintah Allah. Tetesan yang ini jatuh kemana, tetesan yang ini jatuh kemana, Allah telah menghendakinya dan para malaikat melaksanakannya. Bukan membantunya, keliru. Melaksanakannya. Ya. Sebab jika Allah tidak menghendaki, maka tetesan air itu tidak sampai ke bumi. Hilang entah kemana atau tetap berada di situ. Ketika tetesan-tetesan air itu sampai ke bumi, berarti itu kehendak Allah dan para malaikat melaksanakan kehendak Allah itu. Bukan membantu. Bukan menolong Allah. Bukan meringankan pekerjaan Allah. Tidak sama sekali. Jika tidak ada malaikat, mampukah Allah melakukan pengaturan alam raya jagat ini sendiri? Jawabnya, mampu. Kenapa mesti pakai malaikat? Terserah Allah. Allah menghendaki seperti itu. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah.
wala bisyafa'ati allati hiya khair illa biiznillah. Begitu juga tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Ya Allah, sebaiknya titik hujan ini jatuh di sini. Ya Allah, ya, ini tidak ada gunanya kalau tidak diizinkan oleh Allah. Semua atas izin Allah. Wa hadza min tamami rububiyyatihi wa sultanihi. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan rububiyah Allah, tentang kesempurnaan kekuasaan Allah, sempurna, betul-betul sempurna, tidak kurang sedikit pun. Ya. Wa tufidu hadhil jumlatu anna lillahi idnan. Kalimat di atas mengandung arti bahwa Allah memiliki izin. Allah memiliki izin. Apa yang akan terjadi harus berdasarkan izin dari Allah. Wal idhnu fil asli al-i'lam. Dan izin, yang dimaksud di sini izin adalah al-i'lam, pemberitahuan. Oleh karena itu disebut azan. Azan artinya apa? Al-i'lam fi dukhulil waqtis shalah. Pemberitahuan bahwa apa? Waktu salat telah tiba, disebutkan azan. Pemberitahuan. Ya. Diizinkan salat. Sebelumnya belum boleh. Ketika matahari, ketika bayangan benda dari matahari itu lebih pendek dari benda aslinya, belum boleh, belum diizinkan. Belum diizinkan, belum dibolehkan salat apa? Asar. Ya. Ketika bayangan satu benda masih lebih pendek, bayangan ke arah timur, ya, bukan ke arah barat. Ketika bayangan satu benda lebih pendek dari benda aslinya, ini belum diizinkan salat asar. Ketika bayangan satu benda sudah sama panjang dengan benda aslinya, maka sudah diizinkan salat asar. Adzan, ya, al-i'lam. Gitu. Oleh karena itu adzan harus di awal waktu. Adzan harus di awal. Namanya juga pemberitahuan. Maka jika adzan duhur jam 12:30 di kita, ya, adzan asar jam 4:15, nah, tentu ini tidak sesuai dengan makna adzan itu. Kan makna adzan itu adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah masuk. Ya. Adapun qomat kapan saja. Adapun qomat terserah siapa? Terserah imam. Mau diundur setengah jam, mau diundur 1 jam, terserah imam. Adapun adzan terserah muadzin. Ya. Ada sebagian kita yang ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, isya diakhirkan. Boleh? Dengan syarat satu, itu atas perintah imam, atas istihad kehendak imam. Tidak boleh kita sendiri-sendiri. Antum pulang dari bepergian, belum sholat isya, jam 8:30, antum akhirkan sekalian, tidak boleh. Artinya bukan afdol. Karena mengakhirkan sholat isya itu afdol dengan syarat apa? Seizin imam, dan nanti berjamaah dengan imam itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, ditunggu oleh para sahabat. Para sahabat terkantuk-kantuk menunggu Nabi, dan Nabi tidak muncul-muncul untuk mengimami sholat berjamaah.
bukan sendiri-sendiri. Yang kedua, yang diakhirkan adalah solatnya, qomatnya, bukan azannya. Azannya tetap, ya, tetap sesuai dengan datangnya waktu sholat. Wa adzanum minallahi wa rasulih. Beliau membawakan dalil berupa ayat di awal-awal surat Taubah ketika Allah mengumumkan kepada orang-orang musyrik kafir Quraisy pengumuman perang, pengumuman tidak ada perjanjian lagi. Sebelumnya kan ada perjanjian antara kaum muslimin, Rasul dan para sahabat berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Ada perjanjian antara Mekah dan Madinah. Setelah turun surat At-Taubah ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oleh karena itu perjanjian hanya dilakukan ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, ketika kaum muslimin dalam keadaan tidak menang. Ketika kaum muslimin menang, tidak ada perjanjian lagi. Apapun yang akan dilakukan terserah kaum muslimin. Ya, mau berbuat apa terserah kaum muslimin. Membikin perjanjian ketika apa? Ketika lemah. Dan itu ditanda tangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh masuk Mekah kecuali tahun depan. Itu pun di Mekah tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh bawa senjata. Perjanjian ini ditentang oleh rata-rata para sahabat, tapi disetujui, ditandatangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kaum muslimin belum menang, belum turun ayat ini. Ketika turun ayat ini, wa adzanum minallahi wa rasulih, ini merupakan pengumuman dari Allah dan Rasulnya bahwa tidak ada perjanjian lagi. Ya, yang ada pemberitahuan. Mau hidup bebas sebagaimana kaum muslimin masuk Islam. Kalau tidak, maka tidak boleh masuk Masjidil Haram, tidak boleh tawaf sambil telanjang, tidak boleh ini, tidak boleh, begitu. Dituntut. Sebagaimana Umar, syarat-syarat Umari yang terkenal ketika beliau menguasai Palestina. Ketika Palestina baru saja diserahkan oleh para batrik, para pendeta, para pastor yang tadinya dikuasai oleh Romawi, diserahkan kepada kaum muslimin. Langsung Umar sendiri yang menerimanya. Maka Umar membuat syarat-syarat. Salah satu syarat di situ adalah tidak boleh menjual tanah kepada orang-orang non-muslim. Ya, ini istihadnya Umar. Jadi non-muslim tidak boleh memiliki tanah. Lihat hari ini, non-muslim begitu leluasa memiliki tanah di negeri kita ini. Syarat Umari tidak boleh. Ya, ini salah satunya. Fama'na bi'idhnihi ay i'lamuhu bi'annahu radin bidzalik. Dengan izin Allah, ini lafaz bi'idhnihi kecuali dengan izin Allah yang dimaksud diberitahukan bahwa Allah ridha. Memberitahukan bahwa Allah ridha. Ya. Wa hunaka syurutun ukhra lisyafa'ah. Ini masih melanjutkan tentang syafaat. Ada syarat lain dari syafaat, tambahan dari kemarin yang mungkin belum kita bahas ya. Apa? Ayyakuna radiyan 'anis syafi' wa 'anil masyfu'i lahu. Bahwa syafi' dan masyfu' dua-duanya harus diridhai oleh Allah. Jadi dalam hal syafaat ada syafi', ada masyfu'. Siapa syafi'? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat, yang memohonkan syafaat kepada Allah. Siapa masyfu'?
umat beliau yang berbuat dosa besar, ini masfu'. Nah, dua-duanya harus diridhoi. Dua-duanya harus diridhoi oleh Allah. Kalau salah satunya tidak, nggak jadi. Ya. Rasulullah jelas diridhoi oleh Allah. Rasulullah memintakan syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Dikabulkan? Tidak. Karena Allah tidak meridhoi Abu Thalib. Jadi dua-duanya harus diridhoi. Kenapa orang yang berbuat dosa besar diridhoi oleh Allah? Iya, karena dia masih apa? Masih beriman, masih Islam, masih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku teruntuk orang yang berbuat dosa besar. Terusannya, min ummati. Tapi dia masih umatku. Kalau keluar dari umat Nabi SAW, Kristen atau Buddha atau Hindu, maka nggak mungkin dapat syafaat. Kalau keluar dari umat beliau, ya. Nah, sejelek-jelek umat Muhammad SAW, sejelek-jelek seorang muslim, sejelek-jelek orang yang beriman, dia masih diridhoi oleh Allah. Amal terbesar dia lakukan. Apa? Beriman kepada Allah, bertauhid, dia lakukan. Dia tidak melakukan amal besar yang di bawah itu. Salat misalnya, puasa misalnya. Menjauhi zina, khamar, judi, dia tidak sanggup. Malah dia berzina, malah minum khamar, malah berjudi. Amal-amal besar, oh dia tinggalkan. Tapi amal terbesar dia tidak tinggalkan. Apa? Bertauhid, menyembah Allah satu-satunya. Nah, orang seperti ini masih ada harapan ridho, diridhoi oleh Allah. Pada akhirnya akan diampuni. Sebagaimana ucapan Nabi, jawaban Nabi terhadap pertanyaan Abu Hurairah. Ini berdasarkan suratul Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, orang-orang yang mati syahid, 70.000 umat yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umumnya orang-orang saleh, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka mereka bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Rabbul Alamin, diizinkan. Kemudian tentang masfu'nya berdasarkan surat Toha. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahman. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat itu. Tidak bermanfaat. Syafaatnya Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat. Syafaatnya Abu Bakar, Umar tidak bermanfaat. Illa kecuali man adina lahur rahman. Kecuali terhadap orang yang diridhoi oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Ya. Jadi sekali lagi dua-duanya harus diridhoi. Syafi'nya diridhoi, masfu'nya diridhoi. Disitulah terjadi syafaat. Adakah ayat yang menjelaskan ketiga-tiganya? Ada, ya, yaitu suratul Najm ayat 26. Ini ayat ini mengandung syarat ketiga-tiganya. Ya, diridhoi, si syafi'nya diridhoi, kemudian si masfu'nya diridhoi, dan atas izin Allah. Qala Allah Ta'ala, wa kam min malakin fis samawat. Berapa banyak malaikat yang ada di langit.
Berapa banyak malaikat yang ada di langit? La tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaatnya tidak berguna. Lihat, malaikat ini, ada malaikat memberikan syafaat dan tidak berguna. Illa min ba'di ayya'dhana Allah, kecuali setelah diridhoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Ya, termasuk Jibril. Ketika Jibril mengatakan, ya Allah masukkan si fulan ke dalam surga, ya Allah selamatkan si fulan dari neraka, enggak ada gunanya kalau Allah tidak izinkan. Maka sifatnya adalah berdoa, memohon, mengusulkan gitu. Tidak semua usul Jibril diizinkan oleh Allah. Dari sini kita tahu bahwa Jibril, Mikail, para malaikat tidak seperti robot. Ya, jangan membayangkan ada seorang penceramah bahwa malaikat itu seperti robot. Di program seperti itu ya udah begitu. Ya, seperti komputer di program seperti itu, enggak keluar dari programnya. Seperti malaikat maut di program untuk mencabut nyawa, ya udah itu saja yang dilakukan. Tidak tahu yang lainnya. Ini keliru. Ini keliru. Ya. Kalau seperti robot tentu tidak akan ada ayat seperti ini. Tidak akan mengusulkan apa-apa. Masuk robot mengusulkan? Ya. Masuk program itu mengusulkan? Ya. Dimasukin program terus ditolak. Wah, nggak bagus itu program. Yang ini saja. Ya. Tentu tidak. Kecuali penolakan itu sudah diprogram juga, ya kan? Liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki, wa yardha, dan bagi siapapun yang Allah ridhoi. Ya. Antum masih ingat bagaimana seorang malaikat berijtihad? Ya. Berarti kan tidak plek persis melakukan mengikuti program yang sudah ada terus. Kalau begitu nggak ada ijtihad. Masih ingat antum? Ada malaikat yang berijtihad? Ya. Bahkan dua malaikat. Yang satu ijtihadnya benar, yang satu ijtihadnya salah. Yaitu ketika ada seorang yang meninggal di tengah jalan. Dia menuju kampung yang berbuat taat, kampungnya orang-orang taat, meninggalkan kampung dia yang penuh dengan maksiat. Dia ingin bertaubat setelah membunuh 99 per 1, salah satunya Abid, jadi 100 orang. Ya kan? Meninggal di tengah perjalanan. Belum sampai ke kampungnya orang-orang taat, ingin bertaubat, beribadah bersama mereka, mati di tengah jalan. Ya, antum tahu, ketika ada orang yang mati, itu datang berapa malaikat? 2 malaikat. Ketika ada orang yang mati, akan dicabut nyawanya, datang 2 malaikat. Bukan di dalam kubur, bukan. Belum dikubur ini. Ketika mati itu datang 2 malaikat. Siapa dan siapa? Satu malaikat maut, jelas, pencabut nyawa. Satu lagi, malaikat pembawa kain kafan dan hanut. Kain kafan dari surga, ya, dan hanut olesan dari surga. Ini malaikat rahmat. Gitu. Atau malaikat satu lagi, malaikat adzab.
yang membawa kain kafan dari neraka dan hanud dari neraka. Berarti kalau ada orang mati, datang dua malaikat. Malaikat pencabut nyawa dan malaikat rahmat. Kalau yang mati itu orang yang beriman. Kalau yang mati orang kafir, maka yang datang dua malaikat juga, yaitu malaikat maut dan malaikat azab. Nah, ini tumben-tumben, ya. Jadi di tengah jalan itu yang meninggal tadi datang 3 malaikat. Nah, malaikat maut jelas, kemudian datang 2 malaikat. Malaikat azab datang, malaikat rahmat juga datang. Ya. Ini belum pernah terjadi. Nah, kenapa? Karena menurut malaikat azab, ini bagian saya. Ini bagian saya. Kenapa? Karena telah membunuh 100 orang. Salah satunya ahli ibadah. Kata malaikat rahmat, tidak, ini bagian saya. Karena dia sudah mau bertaubat. Dia sudah bertaubat, hanya pelaksanaannya aja belum. Taubatnya sudah. Nah, berarti kan berselisih. Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin dua-duanya salah. Nah, ini sekaligus bukti bahwa malaikat itu bisa berijtihad. Jangan dibayangkan seperti robot tadi, komputer apalah ya. Satu lagi Jibril. Ketika Fir'aun timbul tenggelam di Laut Merah dengan mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tuhannya Bani Israel. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan Jibril cepat-cepat mengambil pasir dan disumpelkan ke mulutnya Fir'aun. Ya, Jibril tidak rela kalau terjadi sesuatu. Ya, ini menunjukkan bahwa Jibril punya perasaan, ya, punya perasaan benci kepada Fir'aun. Ya. Kalau kata kita enak aja, kemarin berbuat maksiat, ngaku Tuhan segala macam, sekarang sampai ngomong la ilaha illallah masuk surga, enak amat. Ya kira-kira seperti itulah ya. Tafsirannya seperti itu. Ya, riwayatnya begitu. Jibril tidak mau terjadi sesuatu, maka Jibril masukkan pasir itu ke mulut Fir'aun, la'natullah alaih. Ya, nggak mau terjadi sesuatu. Sebab kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah, ya aturan Allah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Pikir Jibril, enak amat. Ya, kan ada kebencian Jibril kepada Fir'aun. Siapa yang tidak benci kepada Fir'aun? Mengaku Tuhan, beratus-ratus tahun disembah, menyesatkan manusia. Nah, dari sini kita tahu sekali lagi bahwa para malaikat itu tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, hanya robot saja, maka seolah mereka merendahkan malaikat. Yang hebat itu manusia, manusia diberi akal, diberi hawa nafsu, maka manusia yang taat kepada Allah itu hebat. Kalau malaikat taat kepada Allah tidak hebat, ini keliru. Ya, ini penghinaan pada malaikat, tidak boleh. Malaikat manusia, makhluk yang mulia. Malaikat ditakdirkan oleh Allah untuk mulia, maka tidak boleh dengan ra'yu kita mengatakan ya wajar saja karena tidak diberi hawa nafsu lalu direndahkan, tidak boleh. Ay yardu 'ani syafi wal masfu'i lahu li'anna hadf al-ma'mul yadullu 'ala al-umum. Yang dimaksud dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah meridhai asy-syafi' dan al-masfu' lahu, yang memohonkan syafaat dan yang dimohonkan syafaat. Ya. Seorang mukmin yang memohonkan syafaat dan seorang mukmin yang dimohonkan syafaat sehingga dia diangkat dari neraka. Sebagaimana kisah yang kemarin.
Ada seorang mukmin masuk surga, dia mencari-cari temannya, tidak ada. Ya, padahal dulu sholat bareng, ngaji bareng, jihad bareng. Dia yakin pasti akan sama-sama masuk surga. Kalau aku masuk surga, apalagi dia, kan gitu. Ya minimal samalah. Aku masuk surga, ya dia pasti masuk surga. Ternyata nggak ada. Ternyata di surga itu tidak ada. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana si fulan? Dulu kami sholat bersama, jamaah bersama, ngaji bersama, jihad bersama. Kenapa aku tidak melihat dia? Allah menjawab, dia ada di neraka. Ya, ambillah dia. Nah, ini kan berarti diizinkan dan diridhoi. Kenapa? Karena Allah ridho kepada orang ini, dan Allah juga ridho kepada yang sedang disiksa di neraka itu. Hanya disiksa dulu, tetapi tidak kekal. Pembahasan selanjutnya, beliau masih mengulang tentang syafaat. Ma faidatu syafaati idza kana Allah Ta'ala qad alima anna hadzal masyfu' lahu yanju. Apa gunanya syafaat? Sementara Allah tahu bahwa si fulan yang diberi syafaat Nabi ini nanti akan masuk surga. Ya, kenapa mesti muter-muter? Kenapa mesti lewat Nabi? Kenapa mesti lewat Abu Bakar? Kenapa mesti lewat temannya? Padahal Allah tahu. Dan Allah menghendaki si fulan ini nanti pada satu ketika akan aku angkat dari neraka, masuk surga. Kenapa mesti pakai syafaat segala? Apa jawabannya? Jawabannya, kata beliau, paham pertanyaan ini ya? Saya ulang. Kenapa Allah mesti muter-muter pakai syafaat? Syafaat Nabi SAW, syafaat dari orang yang mati syahid, syafaat dari 70.000 tadi. Kenapa? Padahal yang diberi syafaat itu akan selamat atau tidak dari neraka, Allah sudah tahu, Allah sudah merencanakan. Kenapa enggak langsung saja? Jawabnya, annallaha subhanahu wa ta'ala ya'dhanu bisyafa'ati liman yashfa' min ajli ay yukrimahu. Karena Allah bertujuan ingin memuliakan asy-syafi', ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ingin menunjukkan kemuliaan para nabi dan rasul, ingin menunjukkan kemuliaan orang yang mati syahid, ingin menunjukkan kemuliaan orang yang 70.000 itu, ingin menunjukkan kemuliaan seorang mukmin, seorang muslim, gitu. Kan mulia sekali dan bangga sekali. Coba misalnya ada orang mau dihukum mati, ya, lalu dengan mulut saya, jangan dihukum mati, enggak jadi dihukum mati. Kayak apa bangganya saya? Ya, ada orang mau dihukum mati, ya, dengan mulut saya enggak jadi. Berarti saya dimuliakan, ya kan? Oleh kerajaan itu, oleh si raja itu, oleh si penguasa itu. Ya, kejadian ini, ya, kalau tidak salah dari Afrika, ya, dari Afrika, mau dihukum mati. Saya lupa kasusnya apa. Kemudian ada seseorang yang menelpon Syekh bin Baz. Ini di Saudi, ya, menelpon Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, si fulan, beliau begini, dan oleh pemerintah besok mau dihukum mati. Syekh bin Baz mengatakan, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan tidak jadi dihukum mati. Ya, Syekh bin Baz tidak menjanjikan, ya, nanti insya Allah saya usulkan, enggak. Tapi beliau mengatakan, mari kita sama-sama berdoa. Besoknya betul Raja Fat waktu itu, ya, membatalkan hukuman mati itu. Ya, dari sini kita tahu siapa Syekh bin Baz.
Di kerajaan Saudi itu siapa Syekh bin Baz? Kita tahu betapa mulianya beliau. Ya, dengan ucapan beliau, dengan rekomendasi beliau, dengan syafaat beliau, orang yang mau dihukum mati dibatalkan. Itu di hadapan raja. Raja Fuad, raja manusia biasa seperti kita. Bagaimana di hadapan Allah Rabbul Alamin? Seorang yang mestinya masuk neraka dengan ucapan Nabi nggak jadi masuk neraka. Seorang yang mestinya disiksa lama sekali di neraka dengan syafaat si fulan akhirnya hanya sebentar. Betapa mulianya orang ini. Mulia sekali. Ya. Walaupun sama-sama beriman. Rasulullah beriman, kita beriman, sama kan? Tapi kemuliaannya jauh. Allah akan tunjukkan di situ. Nikmat luar biasa. Ya. Selain kenikmatan surga, kenikmatan fisik, kenikmatan makan, minum, jima, pandangan mata, telinga, bunyi-bunyi yang merdu luar biasa, ada lagi kenikmatan kebanggaan, kebesaran. Ya, gimana kita nggak bangga? Kita mengusulkan kepada Allah, ya Allah, angkat dia dari neraka. Allah angkat. Ya. Ini Allah ingin menunjukkan kemuliaan itu. Dengan syafaat itu Allah ingin menunjukkan kemuliaan. Maka disebut syafaat itu disebut apa? Maqaman mahmuda. Itu syafaat. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Apa yang dimaksud syafaat? Apa maqam? Kedudukan. Mahmud, terpuji. Kedudukan yang sangat terpuji. Mulia, terhormat. Bagaimana tidak terhormat? Bisa menyebabkan orang yang masuk neraka menjadi masuk surga. Ya. Ini tafsiran para a'immah. Ini dibantah oleh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij tidak mengikuti manhajnya para sahabat. Mereka tidak tahu maqamam mahmuda artinya apa. Ya, tempat yang terpuji, itu saja. Ya. Ahlus sunnah karena mengikuti ilmunya para sahabat, mereka mengatakan sebagaimana ucapan para sahabat bahwa maqamam mahmuda adalah tempat yang terpuji. Syafaat. Ya. Sebagaimana idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa makna surat ini, surat pendek ini? Ada yang menjawab, Allah menyuruh Nabi untuk bertasbih, bertahmid ketika mendapatkan kemenangan. Ada yang menjawab begini, begitu, begini, begitu. Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, betul Ibnu Abbas begitu? Kecil Ibnu Abbas. Ini dilakukan oleh Umar ketika orang-orang tua, salah satunya Abdurrahman bin Auf, nggak suka. Kenapa Ibnu Abbas, anak belasan tahun ini, dimasukkan bersama orang-orang tua? Dan ini sebuah alasan. Karena majelis itu tidak disamakan. Ya, ada majelis khusus. Ada majelis khusus. Ya. Ketika ulama-ulama itu berbicara tentang mustalahul hadis, majelis khusus, maka orang-orang awam nggak ikut. Ya percuma, nggak nyambung. Ya. Al-A'mas pernah memarahi salah satu muridnya, Syu'bah bin Hajjaj, ketika mengucapkan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Di mana? Di depan orang-orang awam. Di depan orang-orang awam seperti kita, ya, kita kan awam terhadap hadis. Kok ada seorang ulama mengucapkan haddatsana fulan, haddatsana fulan? Al-A'mas mengatakan jangan. Jangan menghabiskan waktu, jangan. Nah, Umar punya majelis khusus. Majelisnya orang-orang alim, orang-orang dewasa, ahlul badar. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Nah, di majelis itu
Umar selalu menyertakan Ibnu Abbas. Berapa umurnya? Belasan. Kan ketika Nabi wafat umurnya 10 atau 11. Ketika Abu Bakar wafat mungkin sekitar 14. Hari itu mungkin sekitar 17, 18, ya, remaja. Dicampurkan oleh Umar dengan Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf yang 10 dijamin masuk surga itu, ya, Ahlul Badar. Ada yang nggak suka. Bukankah kita punya anak seusia dia? Berarti itu kan anak-anak kita. Kenapa dimasukkan? Umar ingin menunjukkan kenapa, alasan apa Umar memasukkan Ibnu Abbas bersama orang-orang tua Ahlul Badar. Dengan menanyakan tafsir idza jaa nasrullah. Umar bertanya, mengetes para sahabat besar itu, apa tafsir, apa takwil dari idza jaa nasrullah? Jawabnya sesuai dengan lafaz. Ya. Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, betul? Kata Ibnu Abbas, tidak. Tidak. Lalu menurut engkau apa tafsiran dari idza jaa nasrullah? Apa masih ingat? Jawab Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu surat itu turun menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Ya, ajal Nabi sudah dekat. Maka para ulama menyimpulkan bahwa idza jaa nasrullah adalah ayat-ayat akhir turun. Sebagian mengatakan ayat yang terakhir kali turun, menunjukkan tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Ibnu Abbas. Sementara orang-orang tua itu tidak tahu. Ya, dari sini keluar hukum bahwa murid tidak selamanya lebih bodoh dari gurunya. Guru tidak selamanya lebih pintar dari muridnya. Orang tua tidak selamanya lebih berilmu dalam segala hal dari anak-anak. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Apa yang dimaksud? Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Yang dimaksud? Yang akan datang. Ya. Allah mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Yang dimaksud? Yang sudah berlalu. Ya. Kalau kita kan tahu apa yang sudah berlalu, itu pun banyak yang lupa. Ya. Antum ingat kejadian pada diri antum tanggal 1 Januari tahun 90? Saya kira banyak dari kita yang lupa. Allah tidak pernah lupa. Bahkan bukan hanya itu, nanti apa yang akan terjadi pada diri saya tanggal 1 Desember 2020 jam 13.28, ya, lebih sekian detik, Allah tahu. Ya, itu saya. Bagi si A, si B, si C, semuanya Allah tahu. Ya. Bagaimana zat yang maha tahu seperti ini lalu menentukan satu perkara, lalu kita masih mikir-mikir. Berarti kan bodoh sekali kita, ya. Bodoh sekali. Allah yang begitu luar biasa menentukan satu hukum, memerintahkan sesuatu, lalu kita masih pilih-pilih. Berarti bodoh sekali. Ya. Sangat bodoh. Maka orang yang menolak perintah Allah sangat bodoh. Menolak wahyu dengan ro'yu, bodoh sekali. Ya. Kalau saya jujur apa adanya, siapa yang akan beli barang dagangan saya? Ini ucapan bodoh. Sementara dia tahu bahwa Allah nyuruh kita untuk jujur. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil